Apa pengertian aorist tense? Aorist itu berarti apa? Satu tindakan atau kejadian yang terjadi pada masa lampau, lalu dimulai kapan dan berakhir kapan kita tidak tahu. Itu namanya aorist tense. Ya, ada berapa macam aspeknya? Oke, misalnya ada konstantif, terus konsumatif, oke, futuristik, lalu ada 6 ya. Ada, kalau disebut konsumatif artinya apa? Oke. Kalau ingresif, oke. Kalau konstatif, futuristik, dramatik, nah sekarang contohnya yang mana yang kalian bahas? Kasus 2 dan 4 ya. Oke, coba baca Yunaninya. Hote, Theos, Losios, Egapesen, Hemas. Ya, Hote, Theos, Losios, Hon en Ele, Diaten Polen, Agapen Autu, and Egapesen Hemas. Ya. Elai nerjemahannya apa? Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasihnya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. RSV, but God who is rich in mercy out of the great love with which He loved us. Nah sekarang kita lihat NP diagramnya. Nah ini kalau NP diagram ini kan sebetulnya dari kalimat di atas nih, ayat 1 sampai 7. Oke. Nah, ayat yang keempat ini menjelaskan tentang ini. Hoteos, ya, Hoteos Plusios, Ho and Ele, ya, Diaten Agapesen Polen Auto, Agapesen Hemas. Nah, ini ya. Ya kan? Subjeknya apa di sini? Hoteos. Lalu ada 2 hon, lalu dia ini menjelaskan ini kata kerja sune sopoesen. Nih. Jadi Allah 1, 2, 3. Ini subjek, ini predikatnya ada 3. 1, 2, 3. Ya, 3 predikat ini dijelaskan oleh hon plosios, ontas nekros, diaten agapen. Sama satu lagi, hina. Ini ada kelanjutannya lagi. Hina ende setai. Berarti ada 3 klausa. Ini berarti anak kalimatnya nih. Hina 1, dia 1, hon 1. Jadi 1, 2, 3. Kan 3 cabang kan ini kan? Nah, 3 cabang ini menjelaskan
tiga predikat ini. Subjeknya theos. Oke. Nah, lalu theos ini subjek, lalu ada hemes juga subjek. Subjeknya, predikatnya 1, 2. Ya kan? Nah, lalu predikat yang ini ada anak kalimatnya lagi, poiuntes. Oke. Nah, ini otheos dan hemes ini adalah satu kalimat panjang dari apa namanya? Hois ini. Hois ini menjelaskan wios. Wios ini adalah bagian dari Eros. Eros ini adalah bagian dari Arkonta. Arkonta ini adalah bagian dari Peripate Sate. Nah, Peripate Sate ini adalah bagian dari Ais. Ais ini adalah bagian dari Paratomosin dan Hamartias. Ini adalah bagian dari Ontas. Ontas adalah bagian dari Sune Sopoyesen. Tuh, ini udah kayak akar pohon beringin. Jadi ayat 1 sampai 7 itu sebetulnya satu kolom. Ini dia intinya. Cuma pikiran Paulus itu begitu ngomong ini, dia pikiran apa? Nulis lagi. Begitu ngomong ini, nulis lagi. Jadi bercabang-cabang jadinya. Ngerti? Ya. Nah, ini salah satu panjang sekali ya. 7 ayat, tapi sebetulnya satu. Maka dia nulis koma, titik yang ya, kayak ilustrasi pohon ini bukan pohon pepaya yang simple ya. Ini udah kayak pohon apa itu? Pohon cemara mungkin ya. Pohon beringin yang rindang ini. Nah, kayak gini kira-kira ya. Oke, kita nggak bahas itu. Ini hanya contoh aja bahwa sebuah kalimat itu bisa dibentuk panjang sekali atau bisa simple. Aku makan itu kalimat yang sangat simple. Aku makan tahu. Lebih panjang dikit kan? Aku makan tahu yang dimasak ibu. Nah, lebih panjang lagi kan? Aku makan tahu yang dimasak ibu kemarin. Lebih panjang lagi kan? Aku makan tahu yang dimasak ibu kemarin di dapur. Ya kan? Nah, bisa nggak dibuat panjang lagi? Bisa. Aku makan tahu yang dimasak ibu kemarin di dapur, ternyata busuk. Ya. Dan seterusnya. Jadi bisa tambah panjang ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat ini. Diaten agape polen autu agape sen hemas n. Yang kita mau pelajari ini adalah auris ya. Mana aurisnya? Agape sen, ya kan? Agape sen kalau sintaksnya apa? Parsingnya. Auris indikatif. Indikatif itu menunjukkan apa? Apa itu? Mood atau voice-nya? Mood-nya, ya kan? Indikatif berarti apa? Indikatif mood itu maksudnya apa? Fakta. Oke. Apa lagi? Auris, berarti ini tense-nya. Aktif itu? Aktif itu berarti voice-nya. Ya. Lalu third person. Orang ketiga. Itu orangnya ya. Lalu singular number-nya. Tunggal, ya kan? Nah, auris. Tense-nya auris. Auris apa kira-kira? Kalau RSI terjemahannya gimana?
He love us. Ya. Dia mengasihi kita. Dari kasihnya yang besar, yang mana dia mengasihi kita. Maksudnya dia mengasihi kita itu dengan kasihnya yang besar. Dia mengasihi kita itu lahir dari kasihnya yang besar. Nah, Allah mengasihi artinya apa itu? Auris apa? Ya, oleh kasihnya yang besar. Nah, kasihnya itulah yang dia pakai untuk mengasihi kita. Allah mengasihi, tentu dia memakai kasihnya yang besar tadi. Nah, Allah mengasihi di sini auris. Berarti auris apa ini? Hah? Konstantif. Ada yang lain? Konsumatif itu berarti maksudnya gimana? Hah? Kalau konsumatif maksudnya gimana? Siapa yang buat konstantif? Konstantif berarti maksudnya gimana? Konstantif. Ya saya suruh kan berarti kan terjemahannya juga kan. Berarti kalau konstantif itu diterjemahkan apa? Dia egapesen hemas n, berarti dia yang dia mengasihi kita. Ya kan? Mengasihi di sini auris. Mengasihi. Berarti ini konstantif. Maksudnya apa? Berarti mengasihi ini pada masa lampau dari dulu kita nggak tahu kapan mulai dan kapan berakhirnya. Konstantif, ya. Nah, Allah karena kasihnya yang besar, dengan kasihnya yang besar itulah dia mengasihi kita, maksudnya gitu. Ya. Ini betul konstantif. Auris, ya. Konstantif auris. Jadi Allah, ya. Allah yang memiliki kasih yang besar, ya. Oke, jadi di sini dikatakan ploisios hon en ele. Ele itu artinya mercy, belas kasihan. Ya, kita sering doa puja Yesus itu ya. Eleison mi, kasihanilah aku, atau belas kasihanilah aku. Ya. Allah dengan rahmatnya atau dengan kasihnya yang besar, ya, itulah yang dia lain terjemahkan limpahkan kepada kita. Ya, ini sebenarnya bukan literal ya. Yang literalnya itu seperti ini. Tetapi Allah yang kaya di dalam atau yang berlimpah di dalam belas kasihan keluar melalui tetapi Allah, ya kan,
yang kaya, ya, yang kaya di dalam belas kasihan, oke, lahir atau melalui kasihnya yang besar. Nah, kasihnya yang besar itulah yang mengasihi kita. Nah, itu terjemahan literal. Atau melalui kasihnya yang besar itulah yang mengasihi kita. Nah, melalui kasihnya yang besar itulah yang mengasihi kita. Apa deep structure yang besar yang kalian tangkap? Tadi terjemahan literal itu berarti surface structure-nya. Deep structure-nya apa? Kalau saya misalnya, Allah mengasihi kita itu lahirnya yang besar. Maksudnya apa? Allah mengasihi kita berarti dia memang mengasihi itu lahir dari kasih. Ya. Out of the great love which he loved us. Jadi dia mengasihi kita itu memang karena dia adalah kasih. Dia adalah kasih, atau dia di dalam dirinya memiliki kasih yang besar, belas kasihan yang besar, maka dia mengasihi kita. Berarti di sini di dalam dirinya dikasih, lalu mengalir keluar. Mengalir keluarnya dalam bentuk apa? Love tadi, agape. Egapesen. Di dalam dirinya ada kasih nggak? Ada. Tapi kasih itu berarti mulai dari mana? Hah? Dari mana? Apa? Dari mana? Dari dalam. Kamu punya kasih nggak? Oke? Baru bicara soal mengasihi yang mengalir keluar. Nanti nggak maksud saya? Masih bingung ya? Kan tadi ini, coba perhatikan lagi. Ya, Allah ini kan hotheos, ya kan? Allah itu memiliki apa? Hon, ployos, and ele. Memiliki belas kasihan yang berlimpah. Berarti di dalam dirinya itu punya belas kasihan yang berlimpah. Oke? Nah, melalui atau lahir dari kasih yang berlimpah tadi. Kasih yang berlimpah itu ada di mana? Di dalam dirinya ini, ho en ele ini ya, yang dia memiliki banyak belas kasihan, hon en ele ya, yang dia di dalam belas kasihan itu berlimpah. Dia berlimpah di dalam belas kasihan, berarti di dalam dirinya ini. Nah, sekarang belas kasihan ini atau kasih yang melimpah ini dikatakan apa? Egapesen, mengasihi kita. Berarti di dalam dirinya yang kasih itu mengalir keluar kepada kita. Dari dalam keluar. Berarti kalau dikatakan Allah mengasihi kita, jadi kita ngerti sekarang. Berarti di dalam diri Allah itu punya kasih, lalu kasih itu mengalir keluar. Kalau dia nggak punya kasih, dia bisa nggak mengasihi? Nggak bisa. Berarti mengasihi itu kita harus apa? Punya kasih dulu. Kalau kamu nggak punya, gimana kamu bisa memberi yang kamu nggak punya? Misalnya kamu nggak punya baju,
Gimana kamu kasih baju ke orang itu? Nggak mungkin nggak punya baju lah ya. Masa telanjang kalian? Misalnya kalian tuh nggak punya sabun. Gimana kalian kasih sabun? Misalnya kalian nggak punya mobil, nggak punya rumah. Bagaimana kasih mobil? Kalau ada pun belum tentu ya. Jadi kita nggak bisa mengasihi kalau kita nggak punya kasih. Berarti apa? Maksud kasih di sini apa? Kalau kita mau mengasihi seperti Allah tuh di dalam diri kita itu harus punya apa? Kasih dulu. Nah, kalau dalam dirimu punya kasih itu berarti apa? Kamu dikasih dulu. Dikasih oleh siapa? Allah. Ibaratnya nih, Tuhan kasih kamu modal dulu nih. Nih, modalnya namanya kasih. Tinggal modalnya itu kamu keluarkan bagi. Nah, itu kasih di sini. Paham nggak? Ya. Sekali lagi, kalau dikatakan Allah mengasihi kita, berarti itu pengertiannya apa? Dalam diri Allah itu mengalir keluar kasihnya kepada kita, menjangkau keluar. Kayak apa ya? Kayak air di dalam wadah, terus diisi terus sampai berlimpah keluar, meluap, gitu. Jadi kita itu dikasih Allah itu karena di dalam diri Allah itu punya kasih yang berlimpah sampai berluap. Kita kena cipratannya lah, gitulah. Ya, gitu. Kayak air yang berlimpah meluap, terus kita tuh dari bawah nampung gitu. Air di tandon diisi penuh sampai melimpah keluar, terus kita tunggu ke bawah. Kita kena airnya. Nah, itulah kira-kira kita kena kasihnya Allah itu seperti itu. Karena di sini dikatakan berlimpah dia, rich. Berarti memang kayak meluber keluar. Lalu kita kena cipratannya. Nah, itulah kita kena kasihnya Allah di situ. Kita harus respon kita. Kita mengasihi baru kita dikasih. Itu nanti lain cerita lagi. Yang ini dulu, yang Allah mengasihi dulu. Ya, yang ini loh, Allah mengasihi kita karena kan dari kasihnya yang begitu besar. Berarti kan pengertiannya apa deep structure-nya? Oh, dalam diri Allah itu punya kasih yang begitu besar, ibarat kayak air yang diisi di tong, terus berlimpah keluar, ya kan? Nah, berlimpah keluarnya itulah kita kena limpahan air, itulah kita kena kasih. Maka dikatakan di sini Allah mengasihi kita, itu kita kena cipratannya air tadi, air kasih tadi. Paham nggak? Nah, itu deep structure-nya. Ya. Gitu. Jadi Allah mengasihi itu pasti otomatis kayak air yang mengalir, berlimpah keluar terus kan? Kayak kamu lah, nunggu di bawah tandon air yang mengalir itu. Selama kamu di situ ya kamu kena air itu terus. Air itu pernah berhenti nggak? Air kasih dalam diri Allah pernah berhenti nggak? Tidak. Namanya Allah itu kan kekal. Allah itu kasih. Berarti air itu akan terus mengalir. Terus air itu jatuh ke bawah. Manusianya di mana? Di bawah nunggu air itu. Nah, tadi pertanyaan Gunawan tuh, kalau manusianya nggak nunggu di bawah air itu, dapat nggak? Enggak. Berarti Allah mengasihi kita tuh mesti juga dekat, ya kan? Dekat dengan sumber air itu. Atau kita ada di bawah kasih karunia tadi, di bawah tandon air itu. Tandon air itu kan kasih karunia, ya kan? Yang isinya air semua sampai meluber keluar.
Nah, melubur keluarnya ke bawah kan? Kita nunggunya di mana? Di sini atau di sana? Di bawah sininya loh. Kalau kamu nunggu di tempat lain ya nggak dapet. Kan gitu. Nah, berarti kalau kita nunggu di bawah tandon air itu berarti artinya apa? Kita ada di bawah kasih karunia. Makanya kita ada di bawah belas kasihan. Nah, itulah sebabnya kita minta belas kasihan. Ele. Makanya ada doa puja Yesus. Tuhan, kasihanilah aku. Itu kayak ibaratnya itu kamu kayak ada di bawah tandon air sedang menampung air itu. Kena cipratan air itu. Kasihanilah aku karena kamu ada di bawah tong itu. Kamu ada di bawah kasih karunia atau di bawah belas kasihan Allah. Kamu kenalah cipratan itu. Nah, itu berartilah kamu kena kasihnya Allah. Begitu kamu kena, kamu basah nggak? Basah. Kena air itu jadi basah. Tadi air itu kan lambang dari kasih kan? Berarti waktu kamu dikasih Allah, kamu mengalami apa? Basah. Atau kamu mengalami kasihnya Allah. Kamu jadi basah. Berarti kalau kamu sekarang basah, kamu punya kasihnya Allah nggak? Atau punya airnya nggak? Punya. Nah, kalau kamu punya, berarti kamu bisa bagi. Nah, gitu. Tadi kan saya bilang, kalau kamu nggak punya, kamu nggak bisa bagi. Kamu nggak punya mobil, ya kamu nggak bisa bagi mobil ke orang. Kamu nggak punya uang, kamu nggak bisa beri uang ke orang lain. Nah, pertanyaannya adalah, kamu punya kasih Allah kan? Ya kan? Kalau punya, bisa bagi. Nah, caranya gimana kalau kita punya kasih Allah? Hah? Mendekat ke sumber kasih itu. Apa tadi? Tandon air misalnya. Itu belas kasihan Allah tadi. Jadi caranya kita mau dipenuhi kasih Allah itu tadi ya gimana? Jesus prayer. Mintalah belas kasihan. Berarti kamu tuh sengaja datang ke situ. Saya contoh ada tandon di mana ya? Situ lah. Kamu tahu tuh pada airnya berlimpah, selalu ngalir keluar. Atau kayak ada air terjun lah. Ya. Nah, kamu datang ke air itu. Kamu terima air itu. Berarti kamu basah. Dari situlah kamu punya kasih, baru kamu bisa mengasihi. Itu satu. Lalu yang kedua, berarti kan konsep kasih di sini apa? Konsep kasih di sini berarti kasih itu berlimpah dari dalam keluar. Nah, jangan terbalik. Kamu bisa mengasihi, Allah bisa mengasihi karena di dalam dirinya punya kasih. Begitu juga manusia. Kamu bisa mengasihi sesamamu kalau kamu punya kasih. Kasih apa yang kita punya untuk mengasihi? Kasih dari Allah tadi. Jadi kita membagikan kasih itu kasih yang dari Allah. Bukan kasih. Kita nggak punya kasih sebetulnya. Kita punya kasih kalau kita punya kasih dari Allah. Berarti kasih itu apa? Kasih itu selalu mencurahkan yang dari dalam keluar atau menjangkau keluar. Ya. Jadi kalau saya tanya, kasih itu apa? Hah? Kasih Allah yang ada di dalam diri kita itu menjangkau keluar kepada sesama. Atau kasih itu selalu mengalir dari dalam keluar, bukan keluar ke dalam. Kalau dari luar masuk ke dalam itu apa namanya? Makan. Oke? Makan, minum, itu dari luar masuk ke dalam. Kan tadi kan yang kasih dari dalam menjangkau orang lain. Nah, lalu gimana kalau misalnya kan ada seseorang yang membutuhkan pertolongan kita, tapi kita tidak mempunyai misalnya kan uang, kita tidak bisa mempunyai uang untuk menolong orang tersebut. Nah, apakah itu disebut kasih karena dari kita itu juga nggak ada, kita tidak bisa memberikannya. Iya, misalnya
orang itu sakit, butuh obat. Kita sendiri nggak punya obat. Gimana kita membagikan dia obat? Ya kan? Gitu. Orang itu sakit, butuh obat. Nah, kita nggak punya obat nih. Berarti kita bisa mencari kan? Gimana kita supaya punya obat? Baru kita bisa beri gitu. Ya kan? Atau kita bisa membawa orang itu berobat misalnya. Atau kita bisa minta obat, lalu kita beri, gitu. Artinya kasih itu harus ada sesuatu yang kita punya, baru kita bisa bagi. Nah, yang kamu punya apa kan macam-macam. Yang kamu punya kan apa yang Tuhan kasih sama kamu. Mintalah itu sama Tuhan. Kamu ingin mengasihi orang itu dengan cara seperti apa? Mengasihi jiwanya, mengasihi apa? Kamu minta sama Tuhan. Ya, misalnya Tuhan, saya mengasihi dia, saya ingin dia. Kamu minta sama dulu, baru kamu bisa bagikan. Itu satu. Ya, nah, Tuhan kasih kita kan macam-macam ya. Tuhan kasih kita, Tuhan sudah kasih kita teologi ya kan, kalian belajar teologi, kan Tuhan kasih. Berarti kalian punya kan? Bagaimana memakai itu untuk menjangkau keluar? Pokoknya kasih itu selalu dari dalam, apa yang dia punya dibagikan keluar. Kalau nggak dibagikan keluar, kasih. Enggak. Misalnya kamu punya nih, tapi kayak Allah tadi lah, dia punya kasih yang berlimpah kan? Terus dia keep sendiri nih, dia nggak egapesen hemas nih. Dikatakan mengasihi nggak? Nggak mungkin. Tapi kalau dia mengasihi dengan lewat doa, Hah? dia mempunyai apa-apa, tapi dia itu mengasihi lewat doa. Ya, kamu punya apa? Kamu punya hati yang, kamu punya doa, pancarkanlah keluar doa itu. Seperti para biarawan, mereka punya hati berdoa. Mereka berdoa untuk dunia. Berarti mereka mengasihi dunia, walaupun itu dengan doa-doa. Intinya apa yang kamu punya, ya. Lalu apa yang kamu punya dari dalam itu harus mengalir keluar. Sama kayak tadi, kasih Allah yang berlimpah itu ngalir keluar gitu loh. Allah nggak tutup tandonnya gitu, tapi mengalir keluar terus, nggak pernah berhenti. Ya, yang namanya Allah itu, kasih Allah pernah berhenti nggak? Kalau berhenti ya dia bukan Allah lagi, dia manusia berarti. Ya kita punya kasih, tapi kita nggak mau ngalir keluar, bisa nggak? Bisa. Tapi Allah nggak akan bisa, otomatis dia akan ngalir terus. Jadi kapanpun kita minta, Tuhan kasih. Ya, tapi kalau Tuhan kasih itu, ya kamu mesti seperti dia, bagikan. Berarti kita mengasihi itu modalnya dari kasihnya Allah, baru kepada sesama. Ya, nah aplikasi praktisnya apa? Misalnya tadi kamu punya doa, bagikan itu. Kamu, apa yang Tuhan kasih kepada kamu? Kepintaran, teologi, hati yang berdoa. Apalagi yang Tuhan kasih? Mungkin Tuhan kasih talenta tertentu, ya. Kamu bisa punya keahlian tertentu, kan itu yang kamu miliki kan. Kita berkat yang banyak atau uang yang berlimpah, kita mungkin nggak bisa berbagi dengan itu. Tapi Tuhan kasih kita apa yang berlimpah. Kalau kamu kena kasihnya Allah itu pasti kan ada aja. Ya, misalnya Tuhan kasih saya kesempatan sekolah teologi, kasih saya ilmu ini, itu yang saya punya.
ya, ilmu teologi, eksekusi seperti ini, kepintaran atau bisa memahami tentang Yunani, ya kan? Nah, apa lagi yang Tuhan kasih ke saya? Ya, apa yang saya punya saya bagikan. Saya nggak punya, saya nggak bisa bagikan. Gitu. Tapi kalau kita punya terus kita nggak mau bagikan, berarti kita nggak mengasihi. Gitu aja, simple. Ya, misalnya kamu punya barang nih, sesuatu, ya, itu bisa kamu bagikan, tapi kamu simpan, nggak mau kamu bagi. Berarti kasih itu nggak menjangkau keluar, berarti itu bukan kasih. Gitu. Ya, itu contoh. Nah, belajar dari ini kan, ini gunanya kalian tuh belajar Yunani. Ya, contoh satu ayat ini gitu. Nah, berarti kesimpulannya tadi apa? Mengasihi itu berarti apa? Allah mengasihi kita itu berarti ada kasih Allah yang berlimpah keluar menjangkau manusia. Berarti kasih itu timbul dari dalam keluar. Nah, poin yang kedua, kita mengasihi itu juga seperti itu. Kita minta belas kasihan Allah supaya dengan apa yang kita miliki itu kita bisa berbagi. Ya. Oke, poin kedua apa? Ayat yang kedua apa? Oke, 1:14 ini ayat yang familiar ya. Coba baca, kai ho logos. Ya, kai ho logos sar Oke. Karena firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Nah, sekarang kita lihat sintetik formnya. Atau diagramnya ya. Ini ada berapa bagian atau berapa kolom? 1 hologos ini kan, lalu extea sameta, lalu hologos n. Ini ada 3 kolom namanya. 1, 2, 3. Nah, subjeknya ini hologos. Kalau ini subjeknya apa? Kita, ya kan? First person plural, berarti kita. Lalu di sini hologos n, ini subjeknya hologos, ya kan? Nah, firman egeneto sas kai es kenosen and hemin. Ini dua-dua auris ini. Auris apa ini kalian buat? Kalau RSV terjemahannya apa? Became flesh, lalu dwell among us. Firman menjadi daging. Atau firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Atau tinggal di antara kita. Nah, jadi kata menjadi dan tinggal, itu dua-duanya auris itu. Egeneto, auris middle, ekenosen, eskenosen itu
auris aktif. Coba, auris apa? Konsumatif berarti artinya apa? Oke. Ada yang lain? Ada yang epistolari atau dramatik atau futuristik ada? Nggak ada ya? Futuristik. Ada yang konstatif. Nah, berarti konstatif maksudnya apa? Hah? Nah. Berarti konstatif. Nggak tahu kapan dan ini ya enggak dong ya, bukan konstatif. Ada yang ingresif. Nah, tapi apa ini? Konsumatif itu berarti memang firman itu menjadi manusia. Kulminatifnya, ya kan? Dan tinggal di dalam kita. RSC terjemahannya became and dwell. Kita terjemahannya ya firman itu menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Tapi deep structure-nya kalian bisa jelasin. Ini adalah kulminatif kan gitu. Ya. Nah, berarti survei strukturnya apa? Logos, firman itu menjadi daging dan tinggal di antara kita atau di dalam kita. Lalu etea sameta ini auris juga kan? Tendoksan auto. Apa ini? Auris apa ini? Artinya kita melihat kemuliaannya. LAI menerjemahkan gitu kan? Kita melihat kemuliaannya. Kemuliaan yang apa ini? Yang lahir dari Bapa. Ya. Lalu firman itu penuh, pleres, karitos, kai, aletheas. Firman itu penuh anugerah, karitos, dan aletheas, kebenaran. Ini yang disuka dipakai Pak Yasannya. Ya. Nah, melihat auris. Kami telah melihat kemuliaan itu. Berarti kapan ini melihatnya? Pada waktu Yohanes nulis, auris di waktu lampau. Berarti konstantif. Ya kan? Yohanes itu melihat kemuliaannya. Kemuliaan yang diberikan atau yang lahir dari Bapa. Kenapa? Karena logos itu apa? Logos itu memang diperanakan. Diperanakan itu berarti apa? Terkandung di dalam lalu dilahirkan. Tapi ini adalah istilah, jangan dilihat dari sudut pandang jasmani ya, tapi ini secara spiritual karena Allah itu roh. Berarti yang dilahirkan itu maksudnya apa? Yang diperanakan itu maksudnya apa? Ini loh, monogenos ini maksudnya apa? Logos itu berarti terkandung di dalam Allah. Logos itu kan kata-kata atau firman, atau itu juga bisa akal budi, pengetahuan. Jadi Allah itu punya akal budi, punya logos, punya kata-kata. Sama seperti kata-kata kita, itu kan pengetahuan kita. Ya kan? Itu akal budi kita. Kata-kata kita atau firman kita itu terkandung di dalam diri kita.
lalu keluar jadi bunyi. Kata-kata itu jadi bunyi, jadi suara. Nah, tapi dalam diri Allah ini beda. Terkandung dari dalam, keluar untuk menyatakan siapa Allah. Artinya dia keluar jadi manusia. Makanya disebut dikandung atau diperanakan. Karena dia terkandung di dalam, lalu dilahirkan keluar. Sama kayak ibu mengandung, bayinya di dalam, melahirkan keluar. Nah, logos Allah itu seperti itu, terkandung di dalam Allah, terus dikeluarkan atau dilahirkan keluar jadi manusia. Logosnya Allah. Jadi yang berinkarnasi itu bukan Allah Bapa, tapi siapa? Logosnya atau akal budi tadi. Kata-katanya Allah tadi. Katanya Allah itu tadi. Maka jadi manusia, daging ini. Daging itu maksudnya jadi manusia yang punya tubuh jasmani berarti. Nah, lalu dia berdiam di dalam kita. Ya, berarti memang dia berdiam di dalam tubuh kemanusiaan. Nah, kata berdiam ini menarik. Ya, eskenosen, ya, eskenosen ini kayak Allah itu berkemah. Eskenosen itu sebenarnya dari kata mendirikan kemah, ya, atau berkemah, tahu berkemah ya, bertenda. Jadi Allah itu bertenda atau berkemah di dalam tubuh jasmaninya. Nah, Allah yang sang logos, yang firman yang kekal tadi, sekarang dia berkemah di dalam tubuh manusia. Kalau dalam perjanjian lama, Allah berkemah di mana? Tabernakel. Sekarang dia berkemah dalam tubuh manusia. Nah, jadi tabernakel itu kayak tipologi dari inkarnasi firman Allah ini. Ya, di PL Allah berkemah di dalam tabernakel. Nah, sekarang Allah itu berkemah di dalam tubuh manusia. Nah, inilah eskenosen and heminid. Berarti dia jadi sama seperti manusia. Gak ada bedanya. Karena SARS tadi, ini daging, berarti daging seperti manusia. Oke. Cuma yang berkemah di dalam tubuh manusia itu apa? Kata Yohanes itu apa ini? Monogenus para patros. Artinya apa? Dilahirkan dari Allah. Berarti memang logos itu yang berkemah di dalam tubuh manusia itu sekarang itu, logos itu berasal dari mana? Dari dalam Allah. Sekarang dilahirkan. Nah, waktu logos di dalam diri Allah itu, logos itu itulah kata-katanya Allah tadi, akal budinya Allah itulah yang menyatakan siapa Allah itu. Kayak kata-katamu lah, menyatakan siapa kamu kan. Oke, kalau kamu suka bohong, kata-katamu suka nipu orang, oh berarti orangnya memang penipu. Nah, sama kata-katanya Allah itu menyatakan siapa Allah itu. Tapi kata-kata itu bukan Allah. Ya. Cuma kata-katanya logos itu sehakikat, sekodrat, satu natur, satu satu uzia, satu hakikat, satu esensi dengan Bapa, dengan Allah. Makanya logos itu juga disebut Allah. Yohanes 1:1 kan? Coba baca. Yohanes 1:1 itu Allah pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah karena dia dikandung di dalam diri Allah. Dan firman itu adalah Allah.
itu menunjukkan firman itu bukan Allah Bapa, tapi sehakikat dengan Allah Bapa. Nah, hakikatnya firman itu berasal dari mana? Karena berasal dari Allah, karena dia dikandung dari Allah. Sama kayak gini lah, anakmu kalau lahir dari perutmu, anakmu itu senatur gak dengan kamu? Sama dong. Kamu kan gak mungkin melahirkan binatang kan? Lahirnya manusia juga, berarti senatur dengan kamu. Sama. Anak atau firman yang dikandung di dalam itu, karena dikandung dari dalam, maka dia disebut istilahnya anak. Allah jadi istilahnya jadi Bapa. Ya kan? Ini kan bahasa morfologis, bahasa antropomorfis, bahasa manusia ini. Tapi anak dan Bapa itu dalam pengertian Allah itu yang mengandung firman-Nya sehingga disebut sebagai anak, firman-Nya itu sebagai disebut anak. Nah, yang mengandunglah disebut sebagai Bapa. Ya, paham ya? Nah, ini penting sekali penjelasan seperti itu, kalian harus bisa menjelaskan kepada orang-orang tentang siapa anak Allah itu atau firman itu. Jangan nanti disesatkan, oh iya Allah mengandung, ibunya Maria, anaknya Yesus. Repot ini. Ya kan? Jadi Allah Tritunggal itu ya Allah, ada Allah Bapa, Allah Ibu, yaitu Maria, Allah Anak, yaitu Yesus. Nah, ini kan yang dimengerti oleh sebagian orang. Bukan sebagian, banyak orang mengerti itu. Baik dalam kekristenan sendiri maupun di luar Kristen. Ya. Nah, itu kita mesti jelasin. Kalau dari bahasa Yunani ini jelas. Monogenus parapatros, berarti logos ini logos yang jadi daging. Logos ini dikandung dari Bapa. Itu. Berarti logos inilah karena dikandung dari Bapa disebut anak. Menyatakan siapa Allah. Maka Yohanes 1:18 itu kan dikatakan apa? Tidak ada seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Berarti logos atau anak Allah itu kayak semacam gambarnya Allah. Yang menyatakan siapa Allah itu kayak gambarnya Allah. Kayak kamu lah. Saya nggak kenal dengan Meman. Nggak pernah jumpa. Ya. Tapi saya punya fotonya Meman. Gambarnya Meman. Oh, jadi saya tahu, oh Meman bentuknya gini. Ya kan? Model rambutnya gini. Model wajahnya gini. Ya kan? Nah, tingginya segini. Jadi dari gambar itu bisa menyatakan siapa sih Meman. Tapi gambar itu dengan Meman sama nggak? Maksudnya natur yang sama nggak? Gambar itu dengan Meman itu sama. Beda toh, gambar ya gambar kan. Meman ya Meman. Gambar itu ya gambar. Meman ya Meman gitu. Sama. Logos yang menjadi gambar Allah itu ya logos. Ya gambar Allah. Menyatakan siapa Allah gitu. Ya kan? Gitu. Berarti kalau firman Allah atau logos itu yang menyatakan siapa Allah, berarti dialah gambar Allah tadi. Karena dia logosnya Allah. Ya. Nah, kamu bisa baca nanti di dalam Ibrani, dialah gambar Allah, dialah rupa Allah, dialah cahaya kemuliaan Allah. Oke. Nah, itulah logos tadi. Ya, misalnya coba Ibrani 1. Ibrani 1 ayat 3. Dialah cahaya kemuliaan Allah, gambar keberadaan Allah yang sesungguhnya. Nah, dia adalah gambar Allah, tapi dia bukan adalah Allah. Dia bukan Allah Bapa. Anak ya anak. Jangan disamakan anak ya Bapak, Bapak ya anak. Yesus itu ya Allah Bapa itulah Yesus. Nah, itu salah.
Tadi gambarnya memang ya gambar, memang ya memang gitu. Ya, dia adalah gambar Allah betul. Dia adalah cahaya kemuliaan Allah betul. Dia adalah rupa Allah itu betul. Ya, gitu. Jadi ini ada Allah Bapa. Nah, foto itulah logos tadi. Paham ya? Foto itulah logos tadi, anak tadi. Nah, anak itu sekarang foto itu, logos ini atau foto ini jadi manusia. Nah, kalau jadi manusia berarti kan bisa dilihat. Ya kan? Bisa disentuh. Bisa diraba. Bisa digambar. Bahkan memang bisa dibuat patung. Nah, makanya dalam tradisi gereja itu, Yesus itu ada gambarnya, ada ikonnya namanya. Karena bisa dilihat, disentuh, diraba, dilukis gitu loh. Nah, ikon itu jadi sebetulnya untuk menegaskan ini loh, Allah itu jadi manusia. Yang kita bisa, yang orang-orang zaman dulu itu pernah dilihat. Ya. Nah, ini tambahan buat kalian. Berarti kalau di sini kita pelajari, kalau ini auris menjelaskan bahwa pada satu momen di masa lampau Allah itu berinkarnasi. Lalu Yohanes itu melihat kemuliaannya. Kemuliaan apa yang Yohanes lihat? Misalnya kayak dia itu bersinar di Gunung Tabor. Itu kemuliaan Allah. Kenapa? Dalam diri Yesus itu bisa bersinar, bercahaya. Karena cahaya kemuliaan Allah itu sendiri adalah Yesus. Gitu. Oke. Sama kemarin saya beli ilustrasi tentang besi ya. Yang dipanasin. Ya. Gitu. Nah, Allah itu kan api yang menghanguskan. Nah, ya, karena dalam diri Allah itu punya apa? Punya api tadi, cahaya tadi. Yaitu Kristus itu yang bersinar gitu. Nah, makanya kalau kita mau menjadi terang, memiliki api, bercahaya, harus punya cahaya itu. Kan gitu. Kayak lampu ini bisa menyala karena punya energinya. Ya, sama kita mau bercahaya karena kita punya energinya. Energinya itulah cahaya itu tadi, Yesus nanti. Nah, baru kita bisa bercahaya. Lalu kalau besi itu lalu besi itu dipanasin lalu berapi, emang besi itu berubah jadi api. Jadi dia tetap besi. Sama, kita yang dipanasin oleh api tadi, cahaya tadi, Yesus itu tadi, maka kita menjadi besi yang berapi sehingga bisa dibentuk di tempat gitu. Ya kan? Nah, berarti Kristus yang auris berinkarnasi jadi manusia, ya. Lalu sekarang dia berinkarnasi di dalam hati kita. Artinya dia harus lahir di dalam hati kita. Kalau dia pernah dalam sejarah 2000 tahun lalu dia hadir di dunia, nah di sepanjang masa dia hadir di dalam hati kita. Jadi dia bertabernakel, berkemah di dalam hati kita. Nah, berarti yang historical sekarang jadi mystical. Yang historical jadi spiritual. Harus itu. Kenapa kok bisa, Pak? Yesus kan punya tubuh ya. Masa tubuh dia bisa masuk ke dalam tubuh saya?
Kalau kita pikirannya rada primitif itulah ya. Yesus punya tubuh nggak? Punya. Gimana caranya tubuhnya masuk ke dalam diri saya? Berdiam di dalam diri saya. Nah, bukan seperti itu pengertiannya. Ya, pengertiannya adalah dia yang adalah Allah jadi manusia itu tadi, yang sudah mati dan bangkit, ya. Nah, dia akhirnya jadi apa namanya? Grace tadi, anugerah. Maka di sini dikatakan dia penuh anugerah dan kebenaran. Nah, anugerah dan kebenaran itulah yang disalurkan oleh siapa? Roh Kudus. Jadi dia yang tadi punya tubuh, lalu mati, bangkit, naik ke surga, ya, selesai nggak? Ya udah, kalau itu saja selesai, peristiwa sejarah itu selesai, lalu apa kaitannya dengan kita? Nggak ada hubungannya kan? Ya toh? Kalau hanya cerita sejarah nih, Yesus pernah lahir dulu, lalu dia mati disalib, lalu dia bangkit, lalu dia naik ke surga. Udah, ini kayak cerita sejarah aja. Lalu apa hubungannya dengan kita sekarang? Nah, hubungannya itu adalah hubungan spiritual. Jadi yang sejarah menjadi spiritual. Lah kok bisa? Karena dia yang bangkit naik ke surga itu sekarang apa? Penuh anugerah dan kebenaran itu. Anugerah dan kebenaran itulah yang akhirnya jadi spiritual yang disalurkan oleh Roh Kudus. Buktinya mulai dari Pentakosta sampai sekarang. Berarti Pentakosta itu sejarah nggak? Iya. 2000 tahun yang lalu, tahun 33. Ya kan? Tapi Pentakosta itu terus berlanjut nggak sampai sekarang? Terus. Gitu. Baru ada kaitannya nih, ada hubungannya nih dengan 2000 tahun yang lalu. Karena Roh Kudus tadi, karya Roh Kudus. Makanya kalau Roh Kudus nggak diutus, turun, nggak ada gereja, nggak ada kita. Jadi kalau nggak ada Roh Kudus ya kita hanya baca sejarah aja. Oh, Yesus pernah lahir dulu, gitu aja. Oh, Yesus pernah mati, pernah bangkit, naik ke surga. Tapi kalau nggak ada Roh Kudus, nggak ada kaitannya dengan kita. Kita hanya kayak baca sejarah, misalnya kayak sejarah bangsa Romawi, sejarah bangsa Yunani, sejarah bangsa Cina, sejarah bangsa Mesir dulu, Babilonia, Mesopotamia, ya gitu doang. Ada kaitannya dengan hidup kita? Nggak ada, kita cuma tahu doang. Tapi karena ada Roh Kudus ya yang menyalurkan anugerah tadi, maka kita jadinya related, terkoneksi. Makanya Yesus itu juga dalam wujud anugerah. Jadi dia nggak hanya tubuh jasmani, tapi dia juga berwujud apa? Karistos. Apa? Karistos. Berwujud anugerah. Nah, anugerah itulah yang dicurahkan oleh Roh Kudus. Jadi inkarnasi itu sekarang masuk ke hatimu. Inkarnasi itu nggak hanya historical tapi mystical in your heart. Nah, kita memperingati Paskah ini artinya apa? Seperti yang pernah saya jelaskan. Paskah itu berarti apa? Kita jadi kayak berjalan lagi bersama dengan Kristus. Kenapa kok bisa? Karena ada anugerah tadi. Ya, ada Roh Kudus itu. Oke, ayat selanjutnya apa? Yang mana? Tiga-tiganya? Konsumatif karena firman dalam yang tiga kita dan hasilnya kita lihat dengan iya bisa sih ya, that's okay. Konsumatif itu berarti juga nggak bisa result ya, hasil dari satu tindakan itu kan. Oh, melihat kembali. Kalau ini konsumatif, tiga-tiganya konsumatif ini ya. Coba baca Yunani ya. Hoti kata
Efesus 3. Nah, oke, coba baca. Oke, yaitu bagaimana rahasia yang dinyatakan kepadaku dengan wahyu seperti yang telah aku tulis di atas dengan singkat. Kita lihat diagramnya. Apokalipsin, lalu ignoriste, ya, moi to musterion, ya, to musterion moi ini ya, katos prographa and oligo, katos prographa and oligo. Nah ini ignoriste to mysterion, artinya misteri ilahi tadi itu auris, dinyatakan, pasif ya kan. Auris apa? Misteri ilahi itu dinyatakan. Kalian bikin auris apa? Ingresif berarti? Yaitu bagaimana rahasianya mulai dinyatakan kepada mulai. Ingresif itu ada kata mulai ya. Oke, ada lagi yang lain? Apa yang bikin kulminatif? Nggak ada. Konstantif? Hah? Epistolari berarti maksudnya gimana? Kalau itu epistolari artinya terjemahnya gimana? Rahasianya dinyatakan atau misterinya dinyatakan, disingkapkan, ya kan, diungkapkan gitu. Hah? Apa? Ya apa? Auris apa? Epistolari. Epistolari artinya, jadi kesannya memakai waktunya penulis seperti sekarang ya, sedang terjadi ya. Oke, ada yang lain? Yang lain? Ada yang dramatik atau futuristik? Konstatif ya? Apa? Tuliskan. Hah? Rahasianya telah dinyatakan kepada Apa itu? Auris apa? Konstatif. Ya pada waktu yang kita tidak tahu kapan dan terjadinya ya, dinyatakan kepada. Oke, konstatif. Ini sebenarnya juga, ini kan surat Rasul Paulus ya. Ini kayak bisa juga kulminatif, kayak apa namanya? Dia menerima atau dia diberikan rahasianya Allah, kayak semacam kulminatif. Ya tapi kalau konstatif bisa. Kalau epistolari saya rasa nggak ada kesitunya, bukan itu ya. Ya, jadi kulminatif oke, atau konstatif. Kalau mulai dinyatakan, ya itu boleh lah kalau terjemahannya benar ya. Tapi terjemahan lain kebanyakan nggak pakai kata mulai sih. Ya.
Kebanyakan konstatif sih. Ya. Tapi kalau bikin mulai, ingresif, oke, asal terjemahannya ada kata mulai. Kalau epistolari ya separuh lah ya nilainya. Ada lagi? Oke, ayat yang lain coba. Galatia 5. Coba baca. Hoi de tu Kristu Yesu ten sarka estaurosan Nah, ini ayat yang penting. Askesis, ya kan? And those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its desires. Telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Oke, kita sekarang coba lihat diagramnya atau sintaktik formnya. Di sini jelas satu kolon ya, subjeknya mereka ya, hoi. Yang menjadi milik Kristus, estaurosan, menyalibkan. Tensarka, daging, menyalibkan daging. Lalu bersama dengan suffering, patemasin, patos ya. Patos itu berarti nafsu dan epitumias, keinginan. Jadi, keinginan itu bagian dari patos. Patos itu berarti sakit. Sakit, suffering, menderita kita. Kayak orang sakit menderita nggak? Menderita. Nah, yang buat kita menderita itulah patos tadi. Karena kayak ada nafsu. Jadi ibarat kayak virus. Patos itu kayak virus. Nah, nama virusnya, salah satu nama virusnya itu epitumia. Kayak corona ini kan virus ya. Nama virusnya apa? COVID-19. Nah, patos ini, patemasin ini, patema ini virusnya. Nah, nama virusnya epitumia. Inilah yang harus crucify, disalibkan. Ya. Berarti kata daging di sini yang disalibkan daging dan keinginannya dan sebagainya itu bukan daging dalam pengertian secara literal. Tapi secara spiritual. Kata daging itu berarti apa ini? Hal-hal, segala hal atau segala sesuatu yang tidak sesuai dengan roh, tidak sesuai dengan hukum Allah. Gitu. Nah, apa yang ada di dalam daging ini jelas tadi. Dalam daging itu tidak sesuai Allah itu pasti disalibkan. Kalian bikin auris apa? Hah? Konsumatif. Oke, ada yang lain? Enggak ada. Semua sama. Mulai. Karena siapa menjadi milik Kristus, ia mulai menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginan. Ya. Oke, kalau kita lihat RSP terjemahannya apa? Have crucified, ya. Have crucified, ya, telah menyalibkan. Have crucified, ya. Jadi ini memang bisa, ya, bisa konstatif, bukan konstatif ya, tapi apa? Konsumatif ya, yang memang ya
Atau ini juga bisa ada istilahnya satu lagi namanya gnomic auris, ya, di buku Daniel Wallace itu nggak ada, tapi misalnya bisa juga gnomic auris, artinya auris yang menyatakan kebenaran universal. Atau ini juga bisa ini ya, tadi kayak siapa Vivian itu dia mengatakan ini ya, menyalipkan ingresif ini ya, jadi mulai menyalipkan gitu ya, perlahan-lahan gitu ya, proses itu juga bisa. Saya kira dua-dua bisa benar, bisa gnomik, bisa ingresif ya. Ada yang bikin ini enggak? Konstatif enggak ya, bukan konstatif ini lebih kepada kayak fulminatif atau ingresif ya. Nah, kalau misalnya nih, survei instructionnya siapapun yang menjadi milik Kristus Yesus menyalipkan dagingnya bersama dengan nafsu dan keinginannya. Kira-kira kalau dibuat deep structure-nya gimana? Menyalipkan daging, maksudnya apa? Menghilangkan hal-hal duniawi. Oke, yang lain? Tidak terikat pada hawa nafsu. Oke. Lagi. Ini dua bersaudara. Saat ini? Hah? Menyalipkan daging. Maksudnya apa itu? Meninggalkan hal-hal duniawi. Oke. Lagi. Rosni ini? Meninggalkan kata kuncinya. Coba imagine menyalipkan. Berarti kalau dibuat deep structure-nya apa? Menderita. Oke. Menderita dengan daging dong. Kristus. Oke. Terus ini? Iyalah, menyalipkan daging itu apa maksudnya? Deep structure-nya apa? Ah? Menanggalkan manusia. Oke, menanggalkan ya. Apalagi? Hah? Menang atas dosa. Oke. Menyalipkan itu maksudnya apa sih? Estaurosan ini? Melawan, menghukum. Berarti melawan daging, menghukum daging. Ini kan kata kerja yang sama waktu Yesus disalib juga. Menyalibkan Yesus. Stauros itu udah salib. Menyalibkan. Menyalibkan itu berarti kayak pakukan di atas kayu, salib di atas kayu. Ya kan? Apa? Istilah menyalibkan itu berarti apa? Hah? Ada yang tahu nggak?
menyalipkan daging. Nah, kalau bagi saya, ya, ini bukan sekedar hanya menanggalkan atau tidak terikat gitu ya. Tapi Paulus ini keras. Dia pakai kata salib loh. Daging itu mesti disalib. Daging itu yang isinya apa? Patumian tadi ya, patemasin dengan epitumias itu mesti disalib, dipaku, atau dengan kata lain tuh dimatikan, gitu. Kayak Yesus, dia dimatikan di mana? Di atas kayu salib. Sama, bukan tubuh kita yang dimatikan, tapi segala hal yang bertentangan dengan Roh Kudus, karena ini Galatia kan berbicara dengan keinginan roh ya. Segala hal yang bertentangan dengan keinginan roh itu mesti dipakukan. Atau dengan kata lain apa? Dimatikan. Itu artinya di sana. Ini kata yang keras nih. Dimatikan. Nah, apa yang dimatikan? Kamu baca dong Galatia 5 itu. Ayat yang ke berapa itu? Hah? Apa itu? Yang mesti dimatikan? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, kemarahan, kepentingan diri sendiri, percecokan, perpecahan, kedengkian, bermabuk-mabukan, pesta pora, dan sebagainya. Kalau Bapak gereja tuh urut bisa sampai 200 lebih. Dan sebagainya lagi kan. Berarti ada lagi. Nah, itulah semua yang disebut dengan istilah daging. Jadi daging itu apa? Percabulan. Percabulan itu berarti keinginan organ seksual kita yang cabul. Lalu kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir. Nah, itu semua daging. Ya, nah itu semua itu yang harus dimatikan atau dipakukan di atas kayu salib. Ya, tapi setelah dimatikan kayak Yesus yang dimatikan itu, lalu Yesus yang dimatikan itu akhirnya apa? Dia bangkit. Nah, berarti waktu Yesus dimatikan di atas kayu salib itu, dia sedang mematikan dosa itu. Sama kayak kita, kalau kita mematikan daging itu, kita sedang mematikan dosa. Akibatnya apa? Kalau dosa itu mati, roh itu hidup. Oke? Kalau daging itu mati, berarti keinginan roh itu jadi hidup. Keinginan roh itu jadi hidup. Apa keinginan roh itu jadi hidup? Sukacita di sini, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu jadi hidup. Nah, berarti ini kan yang di dalam diri kita ini ada dua. Satu harus dimatikan, satu harus dihidupkan. Yang dimatikan apa? Daging. Apa itu tadi? Semua perbuatan yang bertentangan dengan Roh Kudus. Itu yang dimatikan. Contohnya tadi udah Rasul Paulus kasih. Iri hati. Itu perlu dimatikan. Ya kan? Percabulan harus dimatikan. Ya. Percabulan itu kan perbuatannya, tapi sebelum perbuatan itu muncul, misalnya percabulan itu sudah ada benihnya kan? Ada nafsu cabul berarti. Kan gitu. Sederhananya itu ya. Ini kan cabul. Tapi di dalamnya sudah ada apa? Nafsu cabul. Sebelum ada nafsu cabul itu sudah ada logisme cabul. Ada logisme cabul ini sudah ada apa di sini? Musuhnya cabul. Nah, ini daging. Ini daging. Ini daging.
Ini perbuatan daging. Oke. Manusia kena, muncullah logisme, muncullah nafsu, muncullah perbuatan. Itu alurnya. Ini kok bisa cabut terusnya? Ini karena masuk godaan. Godaan dari luar dan dalam. Dari luar, dari iblis, dari dalam, ini yang tersimpan di dalam hati. Yang dari luar, dari iblis. Iblis itu bisa pakai media sosial, internet, semuanya dari luar masuk dari ini, ya. Nah, inilah yang harus dimatikan ini. Ini yang harus dimatikan. Tiga ini dimatikan atau disalib. Ini yang ada di dalam. Nah, tapi sisi lain ada nus yang tadi ini kalau daging, ini ada nus yang dipenuhi roh. Oke, nah inilah masuk anugerah. Oke, ya, muncul apa? Logismoi. Oke, atau ini namanya dari nus itu muncul phroneo. Ya, atau phronema Kristus, phroneo roh itu. Roma 8 ya, kalau kamu coba kita baca Roma 8 ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging, nah itu. Ya kan? Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Jadi kalau hidup menurut daging, ibaratnya pikirannya memikirkan apa dari daging. Gitu. Sebaliknya, apa? Nah, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Nah, kalau manusia ya memikirkan hal dari roh, menghasilkan nih. Logismoi memikirkan hal-hal yang dari roh, maka timbullah nafsu roh. Ini nafsu yang baik nih, keinginan roh yang baik. Nafsu itu tadi apa ya? Epitumia ya. Nah ini nafsu juga, tapi nafsu yang baik, roh, keinginan roh namanya kalau ada ayat itu. Roh itu juga punya keinginan gitu, ya. Nah, ini keinginan daging, satu keinginan roh dulu besar ya. Gitu. Kita punya, ini nafsu ini punya kita. Ini terjadi dalam diri kita ya. Ini nggak bicara soal tulus, tapi nafsunya nafsu roh, keinginan roh kudus ini. Galatia 5 ya kan. Namanya keinginan roh, namanya keinginan daging. Nah, ini kalau dikuai jadi dua roh. Oke, nah ini jadi perbuatan daging, ini tadi perbuatan roh. Gitu. Berarti di dalam diri manusia ada yang harus dimatikan, ada yang harus dihidupkan. Yang dimatikan apa? Daging. Tapi yang disebut dengan daging itu bukan hanya perbuatan luarnya saja. Apa lagi proses di dalamnya? Ada nafsu yang mesti dimatikan, maka disebut di sini patemasin dan epitumias. Kalau daging ini maksudnya perbuatannya. Mengerti? Daging ini maksudnya perbuatan daging yang di Galatia 5 itu yang tadi kita baca terus, sihirlah, perseteruanlah, iri hatilah, kebencianlah. Oke? Itu perbuatan daging. Tapi di balik perbuatan sarkani, perbuatan daging ini ada apa? Nafsu kan? Patemasin dan epitumias itu.
Lalu patemasin epitumiasis muncul dari mana ini? Virus itu kan muncul ada sesuatu kan? Nah ternyata dari pikiran. Saya nggak tahu kalau virus corona muncul dari mana. Virus itu pasti dari sesuatu kan? Nggak mungkin tiba-tiba dia muncul. Katanya dari binatang dan sebagainya kan? Nah kalau patemasin epitumias munculnya dari mana? Dari pikiran atau logismoi. Logismoi itu muncul dari mana? Dari nus yang sudah kena godaan, nus yang sudah gelap. Jadi semuanya muncul dari nus tadi. Nusnya gelap. Akibatnya apa? Memikirkan hal-hal dari daging tadi, 8 tadi. Apa itu memikirkan hal dari daging? Itulah logismoi daging itu. Phronema, logismoi itu sama dengan kayak phronema, pola pikir. Ya, phronema atau phroneo, memikirkan. Ini bukan pikiran biasa, tapi ini kerja dari nus yang sudah gelap, yang sudah kena daging. Akhirnya phronemanya daging. Akibat phronema daging atau logismoi daging itu timbul apa? Nafsu. Nah ini nafsu itulah kayak patemasin dan epitumias ini virusnya. Virus ini akhirnya menggerogoti apa? Tubuh. Kayak virus corona menggerogoti apa? Paru-paru lah, jantung lah, semua. Berarti nus yang mengolah gitu. Iya, pusatnya dari nus. Maka nus itu harus dijaga, dilindungi. Jadi, ini yang kemarin saya jelasin dulu waktu di hari Selasa itu ya. Nah, mungkin ini akan lebih jelas. Sekali lagi, menyalipkan daging berarti apa? Mematikan, memakukan daging. Daging ini di sini maksudnya apa? Segala perbuatan yang bertentangan dengan Roh Kudus. Perbuatan bertentangan Roh Kudus itu perbuatannya loh. Sudah wujud dosanya. Misalnya tadi apa? Pembunuhan, perselisihan, pertengkaran, iri hati, percabulan, kan gitu kan? Tapi perbuatan daging ini sebetulnya prosesnya ada. Dan timbul dari dalam. Apa itu? Pertama, dari virus ini, patemasin dan epitumias. Samalah, ada virus corona mengakibatkan sakit corona. Karena ada virus tadi. Oke, nah virus ini, patemasin dan epitumias itu berasal dari mana? Logismoi. Pikiran jahat. Lalu logismoi itu timbul dari mana? Nus. Ya, akibat apa? Nus yang gelap, tidak terkoneksi dengan Allah. Nah, inilah yang kata Rasul Paulus, matikan perbuatan daging, tapi juga matikan virusnya. Karena kalau virusnya nggak dimatiin, akan muncul lagi nggak sakitnya. Nah, makanya kan sekarang divaksin. Ya, jadi nggak cuma ngobati coronanya, sakit coronanya, tapi bukan ngobatin orang-orang yang sakit aja, tapi bunuh virusnya. Itulah vaksin. Karena kalau virusnya nggak dimatiin, ya sakitnya akan ada terus. Nah, makanya Paulus bilang, matikan juga virusnya. You see? Nah, tapi yang namanya mematikan, kan Yesus mati ya. Tapi kan dia menang kan? Berarti waktu kita mematikan itu sebetulnya kita menang atas dosa. Nah kalau menang atas dosa artinya apa? Kita menang atas maut. Menang atas kematian. Nah itulah artinya gini. Ada yang dimatikan, tapi sisi lain kita harus menghidupkan apa? Nus yang logisme yang nafsu yang dikendalikan oleh Roh Kudus. Makanya coba baca Galatia 5 ayat 16. Galatia 5 ayat 16 coba baca.
maksudku adalah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menurut keinginan hati. Nah, hiduplah. Satu sisi ayat 24 disuruh apa? Matikan. Ayat 16 disuruh apa? Hiduplah. Hiduplah oleh roh. Berarti roh itu menguasai apa? Nous, lalu menguasai logismoi, menguasai nafsu kita, lalu menguasai perbuatan kita. Makanya hiduplah oleh roh, berarti bekerja dari dalam dulu nih. Dari nous, terus dari logismoi, dari nafsu, ya. Jadi bekerja dari dalam jiwa dulu. Jadi nous, logismoi, nafsu itu kerja dari jiwa. Kamu punya jiwa, maka kamu punya pikiran. Sama kalau binatang kan nggak punya jiwa ya. Binatang nggak punya logismoi, nggak punya nous, nggak punya desire. Kita punya. Binatang itu kan hidupnya insting semua aja. Ya, mereka kawin mengawin dengan anaknya sendiri kan juga gitu. Ya kan? Karena memang nggak punya pikiran, nggak punya jiwa. Seperti kita yang bisa berpikir gitu. Nah, nous, logismoi, nafsu itu dikendalikan oleh apa? Oleh tadi Galatia 5:16 itu hidup oleh roh. Berarti satu sisi dimatikan, apa yang dimatikan? Daging dan virusnya. Yang dihidupkan apa? Nous yang dikendalikan oleh ya, nous, logismoi dan nafsu. Ya. Nah, kalian harus bisa jelasin kayak gitu. Menyalipkan berarti apa? Oh, mematikan. Berarti kalau untuk mematikan, apa yang dimatikan? Virus ya, dagingnya. Supaya aku hidup ini. Sama lah. Supaya aku sembuh. Nah, berarti di sini penyalipan itu mematikan daging supaya kamu jadi apa? Hidup. Hidup itu berarti apa? Kamu sedang menyembuhkan virus. Oke? Berarti hidup kita itu pada dasarnya sakit. Kenapa sakit? Karena ada virus. Nah, virus itulah yang harus apa? Disembuhkan. Nah, waktu kamu menyembuhkan virus itu, berartilah kamu sedang hidup oleh roh. Berarti hidup oleh roh itu artinya apa? Kamu sedang menjalani proses penyembuhan, pemulihan dari virus, dari daging. Jadi kekristenan itu, atau kita ikut Yesus, percaya sama Roh Kudus itu apa? Memulihkan kodrat kita yang sudah sakit. Ya, Roh Kudus membantu kita. Ingat, Roh Kudus itu parakletos, pembantu. Tapi dia bukan yang ambil tanggung jawab. Dia hanya apa? Membantu. Ya, yang bertanggung jawab siapa? Nous kita. Nous itu ibarat rajanya. Ya, yang bisikin, yang membantu raja itu kan ada perdana menteri, ada jenderal, ya kan? Nah, perdana menteri, jenderal, itulah kayak kita melakukan Jesus prayer, berdoa, dengan Roh Kudus, askesis, itu pembantu sih. Ya, untuk membantu siapa? Nous ini. Nous ini yang bertanggung jawab. Nous inilah dirimu yang sejati. Jadi bukan Roh Kudus yang mengambil alih hidupmu. Kamu tetap kamu sendiri. Cuma nous ini harus connect dengan Roh Kudus. Supaya nous itu hidup. Supaya nous itu sembuh. Pertanyaannya, nous kita semua sudah sakit belum? Ada di sini yang nggak pernah kena virus bohong? Ada di sini yang nggak pernah kena virus pikiran cabul? Ya. Cewek, ada yang nggak membayangin tentang cowok? Oh ya. Apalagi cowok ya, membayangin tentang cewek tidak memakai pakaian dalam.
Ya. Yang kalian yang cewek membayangkan cowok yang tidak pakai baju, tidak pakai celana, ya kan? Ayo, ada di sini yang nggak pernah mimpi basah. Nah, begitu pernah membayangkan itu, pernah loh, berarti bisa sekali, bisa berulang-ulang. Mungkin nggak pernah sekali, yang namanya enak itu nggak mungkin sekali. Pasti pingin coba lagi. Ya, begitu kita kena itu, nus kita sudah sakit. Nah, inilah kita sedang mengalami pemulihan. Berarti untuk pulih, yang harus minum obat itu adalah nus kita. Yang kasih obat siapa? Roh Kudus. Obatnya apa? Obatnya bukan Roh Kudus. Obatnya apa? Hah? Obatnya apa? Kristus itu. Cara memperoleh obatnya ya Jesus Prayer dan sebagainya, ya. Berdoa dengan Roh Kudus dalam Jesus Prayer itu caranya. Tapi obatnya itu sendiri apa? Kristus. Roh Kudus bukan obatnya. Roh Kudus yang memberi obatnya. Oke? Nah, gitu. Obatnya adalah anugerah tadi. Nah, untuk nyembuhin apa? Nyembuhin nusmu tadi yang suka menghayal tadi. Ya kan? Nyembuhin nus kita yang suka apa? Tadi yang sudah kena virus bohong, virus cabul, virus apa lagi? Virus apa lagi? Banyak lah. Ya, virus iri hati, virus apa lagi? Nah, itu. Virus gosip, ya kan? Virus apa lagi? Kalian lihat saja dosa kalian itu. Ada nggak lebih dari 20 nggak? Oke, itulah nusmu yang mesti dipulihkan. Nah, waktu berarti nus yang dipulihkan itu artinya apa? Kamu nusmu hidup, tapi sisi lain kamu mematikan daging. Jadi itu berjalan bersamaan ya. Mematikan daging berjalan bersamaan dengan ini menghidupkan nus itu. Ya. Nah, makanya kenapa kok kita perlu Jesus Prayer dan sebagainya, itu kita kayak pergi ke dokter, pergi ke rumah sakit, minum obat. Obatnya bukan Jesus Prayer, obatnya nama Yesus itu. Obatnya itu anugerah itu. Kenapa anugerah atau Yesus? Karena Yesus ini yang sudah disalibkan, yang sudah mengalahkan itu semua. Siapa yang sudah disalibkan mengalahkan segala macam dosa? Pribadi Kristus. Jadi obatnya itu pribadinya yang sekarang berwujud anugerah. Itu obatnya. Jesus Prayer, doa, baca Alkitab, ya ibadah itu caranya. Cara untuk dapat obat itu. Perjamuan kudus itu dapat obat itu. Nah, obat itu mengobati nusmu yang sudah luka itu. Sama kita kayak kena luka. Kena paku, berdarah. Ya kan? Kita oleskan betadin ke luka itu. Sama. Nus kita yang sudah terluka, mesti dioleskan obat. Gitu. Oke, sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan lagi. Kita istirahat dulu. Nanti habis ini kita sambung future, ya. Jam 4 kita masuk.